Lalu si fajir istirahat juga kah? Tidak. Yang beristirahat yang ditinggalkan. Si fajir yang mati itu tidak beristirahat. Artinya kalau di dunia sebelum ini dia sibuk, mulai dari hari kematian, sejak hari ia dimakam dan dikuburkan, bertambah sibuk. Kalau si fajir ketika di dunianya bekerja keras, menanggung segala fitnah, menanggung segala cobaan, ujian, dan barangkali bencana, maka sejak hari kematian, sejak hari ketika ia dikubur atau dimakamkan itu, bencana tidak kunjung henti. Cobaan demi cobaan, ujian demi ujian akan menimpanya. Berbagai-bagai kesengsaraan datang bertubi-tubi. Kalau dia selama ini kaya, sampai hari mati itu sajalah dia senang, hidup kaya. Setelah itu, dia akan tebus dengan penderitaan dan kesengsaraan. Dan kalau si fajir sebelum ini orang yang menderita, sengsara, penderitaan dan kesengsaraan tidak habis dengan kematiannya. Setelah dia mati dan pada hari dia mati, pada hari ia dimakamkan atau dikuburkan, bertambah-tambahlah kesengsaraan dan penderitaan. Tak akan beristirahatlah orang ini selama-lamanya sampai kiamat, dan hingga akhirnya ia dicampakkan ke dalam neraka. Waliya'udzubillah untuk kita semua. Kasihan orang-orang seperti itu. Siapa mereka? Al-Abdul Fajir. Ya, karena mereka sudah puas berbuat dosa, kenyang melakukan maksiat. Lantas apa akan digelar untuk mereka? Almarhum atau almarhumah? Bukan. Tadi di pangkal ceramah ini saya bacakan surah Al-Baqarah ayat 161 dan 162. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, apabila mereka mati dalam kekafiran, tak sempat taubat dan malah bahkan kadang-kadang bertambah-tambah pula kekafirannya, sampai dia mati dalam keadaan kafir. Laknat Allah atas mereka, malaikat dan semua manusia melaknat. Kekal mereka di dalamnya, tidak akan diringankan seksaannya. Dan Allah tidak akan memandang atau melihat mereka dengan pandangan rahmatnya. Laknat para malaikat, laknat manusia, laknat Allah, laknat malaikat, laknat semua manusia. La haula wa la quwata illa billah. Laknat. Maka apakah akan disebut juga dia dengan gelar, dengan panggilan almarhum? Menurut ayat itu bukan. Bukan almarhum itu orang. Bukan almarhumah itu orang. Gelar yang paling cocok dan sesuai, nama yang paling tepat untuk mereka adalah al-mal'un. Al-mal'un kalau laki-laki, dan al-mal'unah kalau perempuan. Artinya orang-orang yang mendapat laknat dari Allah, mendapat laknat dari para malaikat, dan mendapat laknat semua manusia. Para malaikat-malaikat di langit melaknat orang ini, semua manusia melaknat orang ini.
dan seluruh makhluk belata hingga segala tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi turut juga melaknati mereka ini. Sebabnya karena mereka itu ketika di dunianya diuji juga oleh Allah. Sebuah rentang dalam kehidupan. Allah ujikan kepada orang-orang ini mata-mata ujian. Dan ternyata di akhir ujian, di akhir peperiksaan, gagal, gagal. Diuji dengan sedikit ilmu, gagal. Diuji dengan pangkat, gagal. Diuji dengan kekayaan, gagal. Gagal, semuanya gagal. Bagaimana tidak gagal? Baru sedikit punya ilmu saja, sudah melawan Allah, ya, menentang Allah. Baru merasa sedikit punya ilmu saja, sudah tidak mau lagi mengikuti aturan Allah, malah membuat aturan-aturan sendiri, mengikuti aturan ciptaan manusia. Gagal. Diuji sedikit dengan kekayaan, bakhil, kedekut sekali. Dia merasa kekayaan itu kepunyaan dia. Zakatnya tidak, infaknya tidak, sedekah jariahnya tidak, gagal. Diuji dengan pangkat, kedudukan, jabatan untuk jabatan, lebih-lebih lagi. Gagal. Menjadi sombong, menjadi angkuh, bersifat sewenang-wenang, zalim. Ini orang. Kesempatan umur dan usia yang diberikan oleh Allah dipergunakan untuk hal-hal yang tak ada gunanya. Habis. Tanpa arti. Semuanya gagal. Diuji dengan sedikit sakit, sudah mengeluh. Diberi kemiskinan sedikit saja, macam-macam dibuat. Jumpa bomoh lah, cari dukun lah, pelihara jin lah, pakai tangkal azimat. Ya, yang disembahnya bukan Allah, malah paranormal lah. Diuji dengan sedikit kecantikan, sudah pamer sana, pamer sini. Ya, subhanallah, gagal orang ini. Kalau bercakap, kalau bicara, kalau ngomong pun tidak ada tapis, tidak ada filter, tidak ada penyekat, lepas saja. Ya. Kadang-kadang berlagak tahu, sok tahu, padahal dia tidak tahu. Dalam hal urusan hukum-hukum Allah pun dia mau masuk campur juga. Padahal dia tidak tahu tentang hukum Allah. Akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang. Seperti itu keadaan si fajir. Apabila si fajir itu mati, maka kematiannya berarti menjadikan semua yang tinggal ini beristirahat. Sedangkan dia tidak beristirahat. Sejak hari kematiannya, sejak hari ia dimakamkan, sejak hari ia dikuburkan, dia mulai sibuk dengan dirinya sendiri. Kerjanya setiap hari menangis, melolong, menjerit, meratapi dan menyesali nasibnya, meminta tolong orang lain, tapi orang lain tentu tidak ada yang peduli dan tidak seorang pun mendengarnya. Begitulah sampai kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana Anda mati, bagaimana saya mati, dan bagaimana kita mati. Tentu saya berharap, sebagaimana juga tuan-tuan, puan-puan, bapak dan ibu-ibu berharap. Sama harapan kita ya. Matilah kita hendaknya dalam keadaan yang baik. Husnul khotimah. Dan bukan su'ul khotimah. Kesudahan yang baik. Hidup yang sekali jangan sampai kita salah memilih jalan. Karena kalau sempat kita salah memilih jalan, kita memilih jalan kekafiran. Subhanallah, Allahu Akbar. Tak ada artinya kekayaan yang kita bangga-banggakan.
Tak ada artinya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau yuftada bih ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, apabila mereka mati dalam kekafiran, tak akan diterima tebusan kekafirannya. Sekalipun ia mampu menebusnya dengan emas sebesar bumi. Bagi mereka azab yang pedih, dan mereka tidak mendapat pertolongan dari Allah. Andai katalah seorang yang kafir, dan ia memiliki emas sebesar bumi ini, lantas dia akan menebus kekafirannya dengan emas sebesar bumi. Sekalipun kalau dia sanggup dan mampu menebusnya, tebusan itu tidak akan diterima oleh Allah. Itu sekiranya kalau mereka mampu menebus, sanggup menebus. Bagaimana kalau tak sanggup menebus dan tak mampu menebus? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaba wala iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, jikalau mereka mati dalam kekafiran, tidak akan diterima tebusan dari salah seorang mereka itu, sekalipun mereka sanggup atau mampu menebus diri mereka dengan emas sebesar bumi. Mudah-mudahan kita berusaha untuk memperbaiki, meningkatkan mutu keimanan dan amal soleh kita. Sama-sama kita berhusnuzon dengan Allah, mengharap pertolongan Allah. Kiranya benar-benar gelar almarhum dan almarhumah itu akan kita peroleh di akhir hayat kita ini. Tak perlu orang lain mengatakannya, tak perlu orang lain yang menyebut dan menggelarinya, karena gelar itu adalah gelar dari Allah. Dan gelar-gelar yang lain ini tidak satu pun yang kita perlukan. Tak ada gunanya itu. Itu hanya menambah kesombongan, hanya menyebabkan jadi bangga. Ini gelar yang sebenarnya, gelar almarhum atau almarhumah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.